Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi informasi mengenai persiapan untuk pendaftaran P3K di tahun 2024, di mana untuk pembukaan P3K dan CPNS ini tinggal menunggu informasi dari BKN dan Menpan. Nah, langsung aja Bapak Ibu, di sini saya siapkan materi mengenai 5 kesalahan tidak lolos seleksi administrasi di halaman SSCASN. Jadi sebelum ujian sudah gagal terlebih dahulu di bidang administrasinya gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu silakan simak ya, karena ini penting untuk literasi Bapak Ibu ketika ingin mendaftar P3K dan CPNS. Kesalahan yang pertama di tahun sebelumnya, peserta sering mengabaikan ini ya, batas usia tidak memenuhi syarat. Di mana eh, ada yang mungkin ya terbilang sepele karena lebihnya itu 1 hari. Jadi Bapak Ibu yang kemarin nggak lolos di batas usia, ini sangat ketat ya Bapak Ibu. 1 hari pun ya di sini kalau tidak dipersyaratkan, ini bisa jadi penyebab kegagalan Bapak Ibu. Padahal di administrasi lainnya Bapak Ibu sudah memenuhi syarat. Nah, ini tolong jangan disepelekan karena 1 hari pun lebih 1 hari batas usia yang sudah ditentukan oleh Panselnas ini akan berpengaruh. Next ya, kita yang kedua, peserta salah unggah dokumen. Di mana untuk dokumen yang diupload itu sesuai dengan persyaratan yang diminta. Karena setiap instansi itu menerapkan persyaratan khusus ya. Dan itu dokumen yang diupload berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu perlu tahu juga bahwa persyaratan P3K ini ada persyaratan umum. Nah, kemudian ada juga persyaratan khusus. Persyaratan khusus ini setiap instansi bakal berbeda, termasuk format dari dokumen, kemudian lampiran apa aja yang disertakan ya, terus lain-lain lah, banyak. Nah, di SSCSN atau di apa namanya pembukaan pendaftaran yang P3K sebelumnya itu banyak yang gagal di salah unggah dokumen. Jadi untuk pembelajaran untuk tahun ini ya, silahkan diteliti lagi dan perhatikan persyaratan khususnya untuk dokumen ini. Lanjut, kita yang ketiga, kesalahan yang ketiga ini Bapak Ibu. Padahal di di halaman awal untuk Ematre ini ada ya tutorialnya, itu ada videonya. Tapi masih banyak Bapak Ibu yang salah membubuhkan Ematre. Di mana Ematre ini banyak dari Bapak Ibu yang tertimpa tanda tangan. Jadi kalau kalau yang matre biasa itu kan harus nempel ya di tanda tangannya, di matrenya gitu tanda tangannya. Nah, kalau di e-matre karena e-matre itu berisi barcode ya. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu tanda tangannya nempel di e-matre. Karena nanti ketika nempel barcode-nya tidak terbaca di sana. Akhirnya eh, sering kesalahan seperti ini dan banyak juga di tahun kemarin yang gagal di pembubuhan e-matre. Ya, jadi silakan jadikan pembelajaran untuk e-matre, minimal ada space lah ya, berapa mili gitu ya, dari berapa milimeter gitu dari tanda tangan ke e-matre. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya yang harus dipahami. Dan yang berikutnya, kesalahan berikutnya, ini sering juga dan banyak ya, urutannya itu keempat kalau tidak salah, presentasi persentase
kegagalan seleksi administrasi di tahun sebelumnya mengenai salah ketik identitas ya di halaman SSCSN atau di dokumen karena tidak sesuai Dukcapil. Nah, ini salah satu faktor kegagalan seleksi administrasi baik itu CPNS atau P3K ya yang terjadi karena salah ketik ya Bapak Ibu, salah ketik pada kolom identitas web ataupun di surat. Nah, di surat itu kan ada lampiran riwayat hidup, identitas, sesuaikan dengan KTP Bapak Ibu yang masih aktif, yang valid pada Dukcapil ya. Begitupun di website. Website itu kan Bapak Ibu harus mengisi identitas pribadi. Jadi harus sesuai dengan dokumen, kemudian dengan Dukcapil. Nanti untuk seleksinya karena terintegrasi ya, baik itu Dukcapil, PKN, misalnya yang P3K guru nanti akan terintegrasi dengan Kemendikbud, misalnya yang Kemenkes yang bagian medis nanti akan terintegrasi dengan Kemenkes database-nya. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati ya. Kemudian berikutnya itu mengenai surat lamaran ya. Surat lamaran ini tidak sesuai ketentuan. Seperti yang saya bilang tadi di awal ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tidak teliti ketika melihat persyaratan khusus, ini bisa jadi fatal, di mana untuk surat lamaran itu tidak bisa disamaratakan setiap instansi. Jadi ada formatnya yang beda gitu. Nah, cara melihat formatnya, Bapak Ibu bisa menghubungi call center dari instansi yang Bapak Ibu lamar ya, menanyakan atau menggunakan live chat di kementerian atau di dinas yang terkait misalnya. Kemudian Bapak Ibu juga biasanya di surat pemberitahuan yang pembukaan P3K di halaman paling akhir itu ada lampiran. Nah, lampiran itu biasanya memuat tentang surat lamaran ya. Surat lamaran atau misalnya SPTJM dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu harus perhatikan karena setiap instansi itu baik kementerian ataupun Pemda telah menerapkan format surat lamaran yang berbeda-beda ya. Jadi para pendaftar untuk seleksi CPNS dan P3K itu dapat mengunduh format surat lamaran pada halaman resmi website masing-masing instansi. Jadi jangan gegabah, harus hati-hati, jangan dianggap remeh. Kesalahan ini sering dilakukan oleh peserta di tahun-tahun sebelumnya ya, di tahun 2021, 22 ya, atau yang kemarin 2023 yang P3K juga banyak yang tidak lolos di administrasi. Ini sangat disayangkan ya. Nah, terus untuk berikutnya, nah dari kelima poin tersebut Bapak Ibu perhatikan. Jadi saran saya yang mungkin sama-sama belajar juga ya, untuk kesalahan ini sering banyak dilakukan dan karena tidak teliti juga ya Bapak Ibu. Jadi ini sebagai pembelajaran dan sebagai literatur juga untuk video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.